Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rusdi Butun dengan NPM 022724191 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelas 3. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi nasional, yaitu bagaimana Bank Indonesia berinisiatif mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Jadi pembahasan ini akan membawa kita memahami peran dasar Bank Indonesia sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pendorong utama tumbuhnya ekosistem keuangan syariah yang semakin diminati oleh masyarakat. Dalam perjalanan panjangnya, perbankan syariah tidak hanya berkembang sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga telah menjadi salah satu pilar penopang perekonomian yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk memahami, mari kita memahami dulu konteks perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi Indonesia memiliki potensi besar terhadap tumbuhnya sistem keuangan syariah. Namun potensi ini tidak bisa berjalan begitu saja tanpa adanya dorongan dari lembaga-lembaga keuangan, terutama Bank Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk meninjau upaya apa saja yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam membangun industri yang berorientasi pada nilai halal, etis, dan berkeadilan. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Artinya, dalam sistem ini terdapat larangan riba atau bunga, larangan gerar atau ketidakjelasan, serta larangan masyid atau kerugian. Selain itu, perbankan syariah menekankan keadilan kerjasama dengan kesejahteraan sebagai nilai utama. Sistem syariah lebih mengedepankan pola bagi hasil, kemitraan, dan investasi yang nyata sehingga mampu mewujudkan hubungan ekonomi yang transparan dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Definisi ini menjadi dasar utama untuk memahami kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia dalam mendukung perkembangan sektor ini. Setelah memahami definisinya, barulah kita masuk pada upaya Bank Indonesia sebagai regulator utama yang menetapkan berbagai aturan penting. Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi untuk memperkuat perbankan syariah, mulai dari standar akuntansi syariah, prinsip kehati-hatian, pedoman tata kelola, hingga manajemen risiko. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki peran dalam memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa kerangka regulasi yang kokoh, perbankan syariah tidak akan mampu tumbuh secara stabil dan terstruktur. Adanya regulasi yang jelas, lembaga keuangan syariah dapat menjalankan operasionalnya dengan aman dan diandalkan, dan memberikan kepastian kepada para nasabah. Namun, regulasi saja tidak cukup. Karena itu, Bank Indonesia juga membuat berbagai inisiatif pemasaran untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Ini merupakan langkah strategi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana
bagaimana sistem syariah bekerja. Bahkan masih ada yang menganggap bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Melalui kampanye, edukasi, seminar, media digital, pameran ekonomi syariah, serta kerjasama dengan tokoh masyarakat, Bank Indonesia berupaya memperkenalkan keunggulan dan manfaat perbankan syariah secara luas. Harapannya semakin banyak masyarakat yang memahami, sehingga semakin besar pula minat mereka untuk beralih ataupun menambah portofolio keuangan dalam bentuk produk syariah. Salah satu fondasi penting dalam pengembangan industri keuangan syariah adalah infrastruktur keuangan. Bank Indonesia terus mendorong pengembangan infrastruktur yang memudahkan transaksi syariah, mulai dari penguatan layanan pembayaran, penerapan QRIS berbasis syariah, hingga mendukung digitalisasi layanan perbankan syariah. Selain itu, Bank Indonesia turut mendorong inovasi teknologi untuk mendukung industri fintech syariah yang kini semakin berkembang. Kehadiran teknologi tidak lagi menjadi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan dalam menciptakan layanan keuangan syariah yang cepat, aman, efisien, dan mengikuti perkembangan zaman. Untuk mencapai tujuan pengembangan perbankan syariah secara nasional, Bank Indonesia juga menjalin kolaborasi yang luas dengan berbagai lembaga keuangan. Kolaborasi ini tidak hanya dilakukan dengan bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional, lembaga riset, perguruan tinggi, serta lembaga pengembangan ekonomi syariah seperti KNEKS. Melalui kolaborasi ini, Bank Indonesia berusaha memadukan sumber daya, pengetahuan, inovasi, serta pengalaman dari berbagai pihak agar pengembangan produk keuangan syariah dapat dilakukan secara optimal. Kerjasama ini penting untuk memperkuat jaringan, memperluas akses, serta menghadirkan layanan syariah yang lebih beragam dan inovatif. Selain itu, Bank Indonesia menyadari bahwa industri tidak akan bertahan tanpa sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, BI menyediakan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor keuangan syariah. Program ini mencakup pelatihan intensif, sertifikasi syariah, workshop teknis, hingga beasiswa pendidikan yang berfokus pada ekonomi dan keuangan syariah. Dengan adanya pelatihan berkelanjutan, BI berharap para profesional perbankan mampu memahami prinsip syariah secara mendalam dan mampu menerapkannya dalam operasional sehari-hari. Ini penting untuk memastikan bahwa industri syariah dapat tumbuh dengan integritas dan keahlian yang mampu mumpuni. Salah satu sektor yang sangat diperhatikan oleh Bank Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi syariah, tulang punggung ekonomi Indonesia, dan banyak pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan yang adil dan sesuai kepastian mereka. Mulai pendekatan syariah, Bank Indonesia memberikan dukungan agar UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan berbasis bagi hasil, lebih terjangkau, serta tidak memberatkan saat kondisi bisnis sedang menurun.
Selain pembiayaan, BI juga memberikan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha hingga mempertemukan UMKM dengan pasar yang lebih luas. Semua ini merupakan bagian dari strategi membangun ekonomi syariah yang produktif dan inklusif. Meski demikian, perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan besar adalah persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih memiliki jaringan luas. Selain itu, literasi masyarakat tentang produk-produk syariah masih perlu ditingkatkan. Tantangan lainnya termasuk inovasi produk yang masih terbatas, kebutuhan SDM berkompetensi tinggi, serta perkembangan teknologi yang harus terus diikuti. Mengatasi tantangan ini bukan hanya tugas Bank Indonesia, tapi juga tugas bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan syariah. Nah, untuk kita membahas lebih dalam lagi, kita perlu melihat bagaimana perkembangan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada kebijakan regulator, tetapi juga pada kesiapan industri dalam melakukan transformasi digital dan menghadapi perubahan perilaku masyarakat. Perubahan gaya meningkatkan penggunaan aplikasi keuangan serta pergeseran kebutuhan terhadap layanan cepat dan mudah turun dan mengaruhi arah pertumbuhan bank syariah. Saat ini masyarakat menginginkan layanan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga praktis, modern, dan efisien. Oleh sebab itu, Bank Indonesia turut mendorong bank syariah agar berinvestasi pada inovasi digital sebagai bagian dari strategi memperluas jangkauan layanan. Di era digital ini, bank-bank syariah mulai memperkenalkan layanan mobile banking syariah, internet banking syariah, hingga kerjasama dengan perusahaan fintech. Digitalisasi memungkinkan bank syariah menjangkau daerah-daerah terpencil, mempercepat proses pembiayaan, serta memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat yang sebelumnya yang belum memiliki layanan keuangan. Bank Indonesia secara aktif memantau dan memberikan pedoman agar digitalisasi yang dilakukan tetap memenuhi aspek keamanan kepatuhan syariah serta perlindungan data nasabah. Pengawasan ini penting agar perbankan syariah tetap dipercaya oleh masyarakat dalam menjalankan transaksi keuangan secara digital. Selain itu, salah satu fokus jangka panjang Bank Indonesia adalah integrasi ekosistem ekonomi syariah. Ekosistem ini mencakup industri halal, pendidikan syariah, keuangan syariah, hingga pariwisata halal. Dalam ekosistem terintegrasi, perbankan syariah menjadi pusat aktivitas transaksi dan pembiayaan, sementara sektor-sektor lainnya menjadi pendukung yang saling berhubungan. Melalui integrasi ini, bank syariah tidak hanya menjadi penyedia dana, tetapi juga katalisator perkembangan industri halal secara keseluruhan. Bank Indonesia memandang bahwa integrasi ekosistem syariah akan memperkuat daya saing ekonomi nasional di tingkat global. Nah, selanjutnya kita juga perlu melihat bagaimana Bank Indonesia mendorong riset dan inovasi sebagai bagian dari pengembangan industri syariah. BI bekerja sama dengan akademi
model pembiayaan baru yang lebih efektif dan berkelanjutan. Salah satu inovasi yang terus dikembangkan adalah pembiayaan berbasis wakaf produktif dan zakat produktif. Skema ini memungkinkan dana masyarakat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial sekaligus. Dan ini kita akan jelaskan bahwa inovasi berbasis keuangan sosial Islam memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan alternatif bagi UMKM maupun proyek-proyek sosial. Tidak hanya itu, BI juga terus menguatkan program literasi dan inklusi keuangan syariah. Literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara membeli produk keuangan syariah yang tepat dan bagaimana pembiayaan syariah bekerja hingga bagaimana cara mengelola keuangan sesuai prinsip syariah. Melalui program edukasi yang melibatkan sekolah, kampus, komunitas, hingga media digital, Bank Indonesia berusaha memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang memadai untuk pengambilan keputusan keuangan yang sehat dan sesuai kebutuhannya. Kita juga tidak dapat mengabaikan peran penting lembaga keuangan pro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. BMT merupakan lembaga keuangan yang sangat dekat dengan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Bank Indonesia memberikan dukungan tidak langsung melalui kebijakan yang membantu ekosistem syariah secara keseluruhan untuk tumbuh. BMT berperan dalam kegiatan pembiayaan mikro yang terjangkau, pendampingan usaha serta memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan sinergi bank syariah dan BMT. Peluang usaha dapat dikembangkan lebih luas dan lebih banyak masyarakat yang terbantu. Dalam konteks global, Bank Indonesia juga terus mengikuti perkembangan perbankan syariah dunia. Negara seperti Malaysia, Arab, dan Arab Saudi itu memiliki sistem yang sangat maju. BI mempelajari praktik terbaik dari negara-negara tersebut untuk diterapkan di Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik lokal. Hubungan internasional ini penting agar Indonesia dapat mempercepat pengembangan industri syariah, meraih peluang investasi global dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi syariah. Kita juga harus memahami bahwa masa depan industri syariah sangat dipengaruhi oleh generasi muda, generasi Gen Z, generasi milenial, seperti digital media lebih kritis dan lebih cepat mengadopsi teknologi baru. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah perlu mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan generasi, seperti tabungan digital syariah, investasi syariah berbasis aplikasi, hingga pembiayaan syariah yang mudah diakses tanpa tatap muka. Edukasi digital, konten kreatif, serta keterlibatan anak muda dalam kampanye ekonomi syariah menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang. Dalam perjalanan pengembangan industri ini, penting juga untuk melihat sisi tata kelola atau governance. Bank Indonesia terus meningkatkan pengawasan agar bank
menjaga integritas serta mengelola operasional dengan profesional. Kepercayaan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan industri perbankan syariah. Tanpa tata kelola yang baik, perkembangan industri akan terhambat. Oleh karena itu, BI memastikan bahwa setiap lembaga keuangan syariah menjalankan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas sesuai standar internasional. Dengan berbagai upaya tersebut, kita dapat melihat bahwa Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak pendidik dan fasilitator bagi pertumbuhan perbankan syariah. Upaya ini mencakup regulasi, teknologi pemasaran, edukasi, inovasi, kolaborasi, hingga penguatan ekosistem, serta menyeluruh. Semua langkah tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan besar, yaitu menciptakan industri keuangan syariah yang inklusif, modern, stabil, dan mampu bersaing secara global. Jadi, kesimpulannya, sebagai penutupan dari pembahasan panjang kita dapat menunjukkan bahwa inisiatif Bank Indonesia memiliki peran besar dalam membentuk arah pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui dukungan regulasi yang kuat, peningkatan literasi, pengembangan teknologi, kolaborasi strategis, serta fokus pada penguatan ekosistem syariah. Secara menyeluruh, BI berhasil mendorong industri ini berkembang lebih matang dan berkelanjutan. Tantangan masih ada, namun peluangnya jauh lebih besar dengan partisipasi semua pihak, pemerintah, industri, dan UMKM, dan masyarakat perbankan syariah. Indonesia diproyeksikan dapat menjadi kekuatan utama dalam perekonomian nasional. Harapannya industri ini terus tumbuh, memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas, serta membawa Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah terkemuka di dunia. Mungkin itu saja, bahasanya lebih panjang. Semoga apa yang kita pelajari, kita belajar saat ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan kata, karena kita mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Itu saja. Jadi semangat, jangan pantang menyerah, semangat belajar, dan belajar supaya kita tidak dibodohi oleh negara-negara lain. Hidup Indonesia, hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bukit.